Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahreza dengan NIM 20600 1281 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas C. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih sempat memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga masih bisa melihat maupun mempresentasikan makalah atau materi yang berjudulkan ukuran penyebaran data mata kuliah statistika pendidikan dari UIN Al-Azim Makassar. Baiklah, salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah Nabi yang telah diutus ke bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi saya yang berjudulkan ukuran penyebaran data. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh kepada apa itu macam-macam ukuran penyebaran data, kita harus mesti tahu dulu apa itu penyebaran data. Nah, bentuk penyebaran data ini adalah bentuk dari suatu sistem ukuran penyebaran data yang merupakan sebuah indikator yang menunjukkan seberapa jauh data dari penyebaran suatu rata-rata. Nah, dalam penyebaran data ada juga yang diistilahkan dengan distribusi data. Nah, dalam distribusi data ini merupakan suatu bentuk pengukuran dalam materi statistik mencakup tentang tumpang tindih dan kuartil. Nah, penyebaran merupakan suatu bentuk dari tindakan meluaskan data atau measure. Nah, measure ini adalah berbagai indikator statistik yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat penyebaran data, yaitu data variasi atau keseragaman. Nah, adapun untuk ukuran penyebaran data, yaitu biasanya dihitung adalah rentangnya atau range-nya, standar atau divisiasi dan kelebihannya. Rentang data merupakan perbedaan antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam suatu kumpulan data. Nah, baiklah, mari kita melangkah ke macam-macam ukuran penyebaran data. Nah, dalam ukuran penyebaran data itu terbagi dari empat macam-macam ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu adalah jangkauan data. Nah, dalam sekelompok data contoh data kuantitatif. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan ada juga nilai terkecil. Nah, nilai terbesar ini dan nilai terkecil ini disebut dengan rentang atau disebut juga dengan jangkauan. Nah, jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil. Contohnya dari 1 sampai 9 itu adalah rentang nilai angka terbesar dan angka terkecil. Nah, dalam jangkauan data, dalam mencari jangkauan data atau rentang data dalam suatu data kuantitatif ini digunakan rumus yaitu R sama dengan X max dikurang X min. Nah, di mana R adalah range atau jangkauan atau rentang data dan X max adalah nilai terbesar atau nilai yang paling besar dalam data tersebut, sedangkan X min adalah nilai yang paling terkecil. Nah, jangkauan merupakan selisih data terbesar dan data terkecil. Nah, dalam jangkauan data kita mempunyai satu contoh soal, yaitu di mana contoh soalnya dibunyikan yaitu tentukan jangkauan data dari 3, 6, 10, 5, 8, 9, 6, 4, 7, 5, 6, 9, 5, 2, 4, 7, dan 8. Nah,
Untuk mencari rentang data dalam contoh soal tersebut, kita harus menggunakan rumus yaitu R sama dengan X max dikurang X min. Nah, dalam soal tersebut kita pertama-tama harus melihat data yang terbesar yang tercantum dalam data tersebut. Nah, data yang terbesar dalam contoh soal tersebut adalah angka 10. Nah, jadi X max di sini adalah angka 10. Langsung saja masukkan ke rumusnya, dan kita juga harus mencari data terkecil atau X min-nya dari soal tersebut, di mana X min dari soal tersebut adalah angka 2. Jadi jika kita masukkan dalam rumus tadi yaitu R sama dengan X max dikurang X min, yaitu 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi jangkauan data dari data soal tersebut yang di atas adalah 8. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke jenis ukuran penyebaran data yang kedua, yaitu jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan merupakan selisih antara data pengamatan. Jangkauan kuartil merupakan selisih antara nilai pengamatan terbesar dengan nilai pengamatan terkecil. Nah, jangkauan antar kuartil ini dinamakan juga dengan rentang antar kuartil ataupun hamparan. Nah, jangkauan antar kuartil ini dinyatakan sebagai huruf H. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas yang biasa disimbolkan dengan Q3 dengan kuartil bawah yang biasa disimbolkan dengan Q1. Nah, dalam jangkauan antar kuartil ini juga biasa digunakan rumus yaitu jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, dalam materi jangkauan antar kuartil ini kita juga mempunyai satu contoh soal, di mana contoh soal yang ada dalam materi ini yaitu jangkauan kuartil data 1 2, 8, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 1, 8, 9 seperti yang tercantumkan dalam PowerPoint tersebut. Nah, soal di sini yaitu adalah urutkan yang terpenting dahulu dari data dari terbesar dari terkecil. Maksudnya di sini urutkan angka yang terbesar ke yang terkecil. Nah, dari banyaknya data yang di atas, banyak data 12 sehingga kuartil kedua pada data ke-7 diperoleh Q1 sama dengan 1 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 1,5. Sedangkan Q3 sama dengan 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, jadi jangkauan antar kuartil tersebut yaitu Q3 dikurang Q1 sama dengan 8 dikurang 1,5. Jadi hasilnya 6,5. Baiklah, mari kita melangkah ke materi selanjutnya atau jenis ukuran penyebaran data selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata atau biasa disingkat dengan SR. Yang dimaksud dengan simpangan rata-rata di sini adalah selisih antara nilai pengamatan ke-1 dengan nilai rata-rata antara XI dengan X rata-rata penjumlahan daripada simpangan-simpangan dalam pengamatan. Kemudian dibagi dengan jumlah pengamatan N disebut dengan simpangan rata-rata. Nah, dalam setiap nilai XI akan mempunyai simpangan sebesar XI dikurang X. Karena nilai XI bervariasi di atas dan di bawah nilai rata-ratanya, maka jika nilai sampingan tersebut dijumlahkan akan sama dengan 0. Untuk dapat menghitung rata-rata dari simpangan tersebut, maka nilai yang dapat diambil yaitu adalah nilai absolut dari simpangan itu. Artinya tidak menghiraukan apakah nilai tersebut positif maupun negatif. Nah, dalam simpangan rata-rata ini kita juga biasanya digunakan rumus yaitu simpangan rata-rata sama dengan 1 sigma X dikurang X. Jadi maksud dari rumus tersebut di mana SR adalah simpangan rata-rata sedangkan X sama dengan nilai data yang ada pada soal tersebut.
atau nilai rata-rata yang dihitung, sedangkan V adalah frekuensi kelas. Nah, contoh soal. Kita masuk kepada contoh soal. Nah, diketahui suatu deretan bilangan 4, 6, 9, 5. Nah, soal di sini yaitu hitunglah simpangan rata-rata dari data yang ada di atas. Nah, untuk menghitung simpangan rata-ratanya yaitu kita harus menggunakan rumus SR sama dengan 1/N sigma X dikurang 1. Nah, jika nilai yang di atas dimasukkan langsung ke rumus dimana SR sama dengan 1/4, 4 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 5 sama dengan 1/4 dikali 24 sama dengan 6. Nah, jika di rumus SR ini, karena dalam rumus simpangan rata-rata ada penurunan, maka jadinya SR sama dengan 1/4, 4 dikurang 6 ditambah 6 kurang 6 ditambah 9 kurang 6 dan ditambah lagi dengan 5 kurang 6. Maka hasilnya adalah 1/4, 2 ditambah 0 ditambah 3 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 6/4 jika disederhanakan atau dibulatkan menjadi 1,5. Nah, kita masuk kepada data yang terakhir yaitu simpangan baku. Nah, simpangan baku adalah salah satu teknik atau salah satu bentuk teknik statistika untuk menjelaskan homogenetis dari sebuah data kelompok. Nah, simpangan baku juga merupakan nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai dari sampelnya. Nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa sama dengan 0, lebih besar ataupun lebih kecil dari 0. Simpangan baku bisa juga 0. Maka semua nilai yang ada dalam simpangan baku lebih besar atau lebih kecil dari 0, menandakan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. Nah, simpangan baku atau disebut juga dengan defisiasi standar merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku sering dilambangkan dengan huruf S. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di sini berbunyikan yaitu simpangan baku. Contoh soal dari simpangan baku. Nah, pertama, diketahui data sebagai berikut: 9, 10, 8, 7, 8, 6. Nah, pertanyaannya yaitu tentukan simpangan baku pada data tersebut. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan di sini yaitu kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu dengan rumus. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yaitu X arah sama dengan 9 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 dibagi 6. Karena jumlah data di atas adalah 6 angka, maka angka 6 tersebut diambil dari jumlah data yang ada pada di atas soal. Maka jumlahnya yaitu 9 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 hasilnya 48/6. Nah, jika dibulatkan menjadi 8. Baiklah, langsung saja kita masuk rumus yaitu mencari simpangan baku yaitu X kuadrat sama dengan sigma N I kurang 1 dalam kurung X1 dikurang X min 2. Nah, jika rumus di atas langsung saja dimasukkan ke data yang ada pada soal tersebut yaitu S kuadrat sama dengan 9 dikurang 8 ditambah 10 kurang 8 kuadrat ditambah 8 kurang 8 kuadrat ditambah 7 dikurang 8 kuadrat ditambah 8 kurang 8 kuadrat dan ditambah 6 kurang 8 kuadrat per 6. Nah, jika diturunkan yaitu hasilnya S kuadrat sama dengan 1 karena 9 kurang 8 1, 10 kurang 1 karena ada kuadratnya dikali 2,
satu kali 2 tidak, karena hasil dari 9 kurang 8 yaitu 1 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 per 6, maka hasilnya adalah 10 per 6 jika dibulatkan menjadi 1,67. Nah, dalam simpangan baku juga karena N merupakan ukuran dari data sampel tersebut yaitu 6, maka akar harus diakarkan, yaitu S sama dengan akar 1,67. Hasilnya adalah 1,29. Jadi nilai variansinya adalah 1,667 dan simpangan bakunya adalah 1,29. Artinya di sini hasil tadi yaitu 1,67 yaitu adalah nilai variansinya. Sedangkan dalam soal tersebut kita harus mencari simpangan bakunya. Jadi untuk mencari simpangan bakunya yaitu kita perlu akarkan nilai variansinya tersebut, yaitu akar 1,67 sama dengan 1,29. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.